Pada usia 82 tahun, saya telah belajar banyak tentang kehidupan, tetapi ada satu keputusan yang saya sangat sesali, pindah ke panti jompo. Pada saat itu terasa seperti pilihan yang tepat. Keluarga saya mendorongnya, menjanjikan bahwa saya akan mendapatkan semua perawatan dan kenyamanan yang saya butuhkan. Saya percaya pada mereka, tetapi setelah saya tiba di sana, saya menyadari bahwa kenyataan tidak seperti yang saya bayangkan. Saya tahu banyak dari Anda mungkin mempertimbangkan opsi ini, baik untuk diri sendiri atau orang yang Anda cintai. Mungkin Anda merasa ini adalah keputusan teraman, atau mungkin Anda telah diberitahu bahwa ini akan membuat hidup lebih mudah. Tetapi sebelum Anda mengambil langkah itu, saya ingin berbagi 6 hal yang saya harap seseorang telah katakan kepada saya sebelum saya pindah. Karena kenyataannya, hidup di panti jompo bukan hanya tentang kenyamanan. Itu mengubah segalanya. Dan setelah Anda masuk, keluar tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Tetaplah bersama saya sampai akhir, karena beberapa pelajaran ini mungkin mengejutkan Anda. Dan jika Anda kenal seseorang yang mempertimbangkan panti jompo, video ini mungkin tepat apa yang mereka butuhkan untuk didengar sebelum membuat keputusan yang mengubah hidup. Sekarang, mari kita mulai. Penyesalan pertama, kehilangan kemandirian saya. Kejutan terbesar setelah pindah ke panti jompo bukanlah ruangan kecil, waktu makan yang ditetapkan, atau bahkan wajah-wajah yang tidak dikenal. Itu adalah realisasi bahwa saya telah kehilangan kendali atas hidup saya sendiri. Sebelum saya pindah, saya memiliki rutinitas saya sendiri. Saya memutuskan kapan bangun, kapan makan, dan bagaimana menghabiskan hari saya. Saya bisa berjalan-jalan kapan saja, memasak makanan saya sendiri, atau hanya duduk tenang di kursi favorit saya dengan sebuah buku. Tetapi di dalam panti jompo, saya segera menyadari bahwa waktu saya bukan lagi milik saya. Segala sesuatu berjalan sesuai jadwal yang bukan milik saya. Sarapan pada waktu yang ditetapkan, bahkan jika saya tidak lapar. Lampu dimatikan pada jam tertentu, apakah saya siap atau tidak? Ingin berjalan-jalan di luar? Anda mungkin perlu izin, dan Anda mungkin harus menunggu sampai seseorang tersedia untuk membantu Anda. Keputusan sederhana seperti apa yang akan dimakan atau bahkan apa yang akan dipakai mulai terasa seperti hak istimewa, bukan pilihan dasar. Saya ingat minggu pertama saya di sana, bangun di tempat tidur yang tidak terasa seperti milik saya. Saya duduk, meregangkan tubuh, dan meraih buku yang saya baca di rumah. Tetapi ketika saya melihat sekitar ruangan, itu menghantam saya, ini bukan rumah saya. Buku-buku saya, kursi favorit saya, kenyamanan kecil yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun, semuanya hilang. Sebagai gantinya, ada dinding steril, tempat tidur yang tidak saya pilih, dan perasaan yang tidak bisa saya hilangkan. Saya tidak lagi mengendalikan hidup saya sendiri. Bagian tersulit adalah menyadari bahwa setelah Anda menyerahkan kemandirian Anda, mendapatkan kembali hampir tidak mungkin. Anda beradaptasi karena Anda harus. Anda berhenti berdebat ketika mereka memberitahu Anda apa yang ada untuk makan malam. Anda berhenti bertanya apakah Anda bisa pergi berjalan-jalan kapan saja. Anda belajar untuk masuk ke dalam sistem mereka. Tetapi dalam prosesnya, Anda mulai kehilangan diri sendiri. Jika Anda mempertimbangkan panti jompo, tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda siap untuk menyerahkan kebebasan kecil yang membuat hidup Anda milik Anda? Karena setelah mereka hilang, Anda akan merindukan mereka lebih dari yang pernah Anda bayangkan. Penyesalan kedua, merasa dilupakan. Salah satu kebenaran tersulit tentang pindah ke panti jompo adalah menyadari bahwa dunia di luar terus bergerak tanpa Anda. Ketika saya pertama kali tiba, keluarga saya meyakinkan saya bahwa mereka akan sering mengunjungi saya. Saya percaya pada mereka, dan pada awalnya, mereka melakukannya. Putri saya datang seminggu sekali, cucu-cucu saya mengunjungi saya pada akhir pekan, dan untuk sementara waktu, terasa seperti saya masih memiliki koneksi dengan kehidupan lama saya. Tetapi seiring berjalannya bulan, kunjungan menjadi semakin jarang. Putri saya mulai menelepon daripada datang, cucu-cucu saya sibuk dengan sekolah dan pekerjaan. Hari libur adalah yang tersulit. Semua orang berjanji akan datang, tetapi entah bagaimana, rencana selalu berubah pada menit terakhir, dan tiba-tiba saya menemukan diri saya duduk sendirian di ruang bersama, melihat warga lain menatap pintu, berharap hari ini adalah hari seseorang mengingat mereka. Bukan berarti keluarga saya berhenti mencintai saya, kehidupan hanya menghalangi. Ketika Anda tidak ada setiap hari, mudah bagi orang untuk menganggap Anda baik-baik saja, bahwa Anda menyesuaikan diri,
bahwa Anda tidak membutuhkan banyak perhatian. Tetapi kenyataannya, semakin lama Anda berada di panti jompo, semakin mudah bagi orang untuk melupakan betapa banyak Anda masih membutuhkan mereka. Saya ingat suatu sore duduk di kamar saya, memegang telepon, mempertimbangkan apakah akan menelepon putra saya. Saya tidak ingin menjadi beban. Saya tidak ingin mengingatkannya bahwa saya ada di sini, menunggu kunjungan yang mungkin tidak pernah datang. Jadi saya meletakkan telepon, dan itulah saatnya saya menyadari bahwa ini adalah kehidupan saya sekarang. Menonton hari-hari berlalu, berharap seseorang akan mengingat untuk memasukkan saya. Jika Anda mempertimbangkan pindah ke panti jompo, tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda siap menghadapi kesendirian? Karena tidak peduli seberapa banyak keluarga Anda mencintai Anda, setelah Anda jauh dari pandangan, lebih mudah dari yang Anda pikirkan untuk menjadi jauh dari pikiran. Jika Anda masih menonton video ini dan menemukan wawasan ini berharga, silakan komentar angka 2 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan nyalakan lonceng agar Anda tidak ketinggalan video apapun. Sekarang, mari kita lanjutkan. Penyesalan ketiga, kehilangan rasa tujuan. Ketika saya pindah ke panti jompo, saya pikir saya hanya mengubah tempat tinggal saya. Saya tidak menyadari bahwa saya juga mengubah alasan saya hidup. Di rumah, saya memiliki tanggung jawab, rutinitas, hobi, dan alasan untuk bangun di pagi hari. Bahkan hal-hal kecil seperti menyiram tanaman, membuat kopi sendiri, atau membereskan ruangan saya memberi saya rasa tujuan. Tetapi di panti jompo, ritual harian itu hilang. Makanan disiapkan untuk saya, pembersihan dilakukan oleh orang lain, tanaman, mereka bukan lagi milik saya untuk dirawat. Pada awalnya, saya berkata pada diri sendiri bahwa akan menyenangkan untuk akhirnya bersantai. Tidak ada lagi pekerjaan rumah, tidak ada lagi tanggung jawab, hanya istirahat. Tetapi setelah beberapa minggu, saya menyadari bahwa ada sesuatu yang hilang. Hari-hari terasa panjang, meregang dengan tidak ada yang harus dilakukan selain menunggu. Saya melihatnya juga pada warga lain. Orang-orang yang dulu penuh energi sekarang menghabiskan hari mereka duduk, menatap, menunggu waktu berlalu. Ada seorang pria bernama George, berusia 84 tahun, yang telah menjadi tukang kayu sepanjang hidupnya. Di rumah, dia selalu memperbaiki sesuatu, membuat proyek kecil di garasinya. Tetapi di sini, tidak ada alat, tidak ada proyek, tidak ada yang bisa dia ciptakan. Saya melihatnya perlahan menarik diri, tangannya yang dulu kuat dan terampil sekarang menganggur di pangkuannya. Saya merasa tidak berguna, katanya kepada saya suatu hari, dan saya tahu persis apa yang dia maksud. Ketika Anda tidak lagi memiliki sesuatu untuk dirawat, sesuatu untuk dikerjakan, kehidupan mulai kehilangan maknanya. Pikiran melambat, tubuh mengikuti, dan segera Anda mulai merasa seperti hanya warga lain di tempat di mana waktu bergerak tetapi tidak ada yang benar-benar berubah. Jika Anda mempertimbangkan panti jompo, tanyakan pada diri sendiri, apa yang memberi makna pada hidup Anda? Karena setelah Anda pindah, menemukan tujuan bukanlah sesederhana mengisi waktu Anda. Ini tentang berjuang untuk mempertahankan hal-hal yang membuat Anda merasa hidup. Penyesalan keempat, kesehatan menurun lebih cepat dari yang diharapkan. Sebelum saya pindah ke panti jompo, saya dalam kondisi yang baik untuk usia saya. Saya tidak berlari maraton, tetapi saya masih bisa merawat diri sendiri, berjalan-jalan, dan memasak makanan saya sendiri. Saya memiliki rutinitas kecil yang membuat saya tetap bergerak, berbelanja bahan makanan, meregangkan tubuh di pagi hari, bahkan hanya berjalan-jalan di rumah untuk menjaga kaki saya tetap kuat. Tetapi setelah saya pindah, semuanya berubah. Pada awalnya, terasa seperti saya hanya bersantai. Makanan dibawa kepada saya, dan saya tidak lagi harus berdiri di dapur untuk memasak. Jika saya membutuhkan sesuatu, saya hanya perlu menekan tombol, dan seseorang akan datang membantu. Tetapi yang tidak saya sadari adalah bahwa semakin sedikit yang saya lakukan untuk diri sendiri, semakin lemah saya menjadi. Saya berhenti bergerak sebanyak dulu, dan segera kaki saya terasa lebih kaku. Saya duduk lebih banyak dari biasanya, dan sebelum saya menyadarinya, bangun dari kursi mulai terasa seperti tugas. Otot-otot yang telah saya pelihara selama bertahun-tahun menghilang lebih cepat dari yang pernah saya harapkan, dan bukan hanya saya. Saya melihat hal itu terjadi pada orang lain juga. Orang-orang yang masuk dengan berjalan dengan kedua kaki mereka sendiri tiba-tiba mengandalkan kursi roda. Orang-orang yang dulu mandiri sekarang membutuhkan bantuan dengan hal-hal yang tidak pernah mereka perjuangkan sebelumnya.
Semakin banyak bantuan yang kami terima, semakin banyak yang kami butuhkan. Saya ingat tetangga saya, Alice, seorang wanita berusia 81 tahun yang masih ceria ketika pertama kali tiba. Dia biasa berjalan-jalan setiap hari di sekitar fasilitas, bersikeras bahwa dia tidak akan melambat hanya karena angka. Tetapi setelah beberapa bulan, saya perhatikan bahwa dia tidak berjalan sebanyak dulu. Kemudian dia mulai menggunakan walker, kemudian kursi roda. Suatu hari, dia melihat saya dan berkata, "Saya tidak tahu kapan itu terjadi, tetapi saya merasa seperti menua 10 tahun hanya dalam beberapa bulan." Dan itulah yang terasa. Ketika Anda berhenti menggunakan tubuh Anda mulai kehilangannya. Dan di panti jompo, di mana segala sesuatu dirancang untuk membuat segala sesuatu lebih mudah untuk melupakan bahwa gerakan bukan hanya tentang kenyamanan, ini tentang bertahan hidup. Jika saya tahu seberapa cepat saya akan kehilangan kekuatan saya akan berjuang lebih keras untuk tetap bergerak, tetap aktif, mendorong diri saya sendiri bahkan ketika saya tidak merasa ingin melakukannya. Jika Anda mempertimbangkan panti jompo, tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda masih akan memiliki motivasi untuk menjaga tubuh Anda tetap kuat ketika segala sesuatu disiapkan untuk membuat hidup tanpa usaha? Karena setelah Anda melambat, bangun kembali tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Jika Anda masih menonton video ini dan menemukan wawasan ini berharga, silakan komentar angka 4 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan nyalakan lonceng agar Anda tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang baik untuk menginformasikan dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Penyesalan kelima, kehilangan privasi dan martabat. Salah satu hal yang tidak saya pertimbangkan sepenuhnya sebelum pindah ke panti jompo adalah seberapa banyak privasi yang akan saya hilangkan. Di rumah, saya memiliki ruang saya sendiri. Saya bisa menutup pintu kamar tidur saya, duduk dalam diam jika saya mau, dan melakukan sesuatu dengan cara saya sendiri. Tetapi di panti jompo, privasi adalah kemewahan yang tidak selalu Anda dapatkan. Dari saat saya tiba, saya merasa seperti selalu diawasi, staf masuk dan keluar, pemeriksaan ruangan terjadwal, dan ruang bersama di mana Anda jarang sendirian. Bahkan hal-hal sederhana seperti berpakaian atau menggunakan kamar mandi seringkali membutuhkan bantuan seseorang. Saya tahu mereka hanya melakukan pekerjaan mereka, tetapi tidak mudah untuk menerima bantuan untuk hal-hal yang telah Anda lakukan secara mandiri sepanjang hidup Anda. Saya ingat minggu pertama saya berjuang dengan ide bahwa saya harus meminta izin untuk melakukan hal-hal yang dulu saya lakukan tanpa berpikir. Ingin mandi? Anda mungkin harus menunggu sampai seseorang tersedia untuk membantu. Perlu menggunakan kamar mandi? Kadang-kadang menekan tombol panggilan berarti menunggu lebih lama dari yang Anda inginkan. Bahkan pilihan makanan terbatas, jika Anda tidak suka apa yang ada di menu hari itu, ya, terlalu buruk. Dan kemudian ada masalah teman sekamar, tidak semua orang mendapatkan kamar pribadi, dan berbagi ruang dengan seseorang yang tidak Anda pilih bisa membuat frustrasi. Saya beruntung memiliki teman sekamar yang baik, tetapi saya mendengar cerita dari orang lain yang tidak seberuntung itu. Beberapa memiliki teman sekamar yang berisik, tidak bersih, atau bahkan memiliki masalah kognitif yang membuat tidur hampir tidak mungkin. Dan tidak peduli seberapa keras Anda mencoba membuat kamar Anda terasa seperti rumah, itu tidak pernah benar-benar milik Anda. Martabat adalah hal yang sulit untuk hilang, dan saya tidak menyadari berapa banyak dari saya yang harus saya serahkan sampai saya sudah ada di sana. Ketika orang mengetuk tetapi tidak selalu menunggu jawaban sebelum masuk, ketika Anda diajak bicara seperti pasien daripada seperti orang, ketika rutinitas harian Anda ditentukan oleh jadwal yang tidak Anda buat, itu mengubah Anda. Anda mulai merasa kurang seperti diri sendiri dan lebih seperti nama lain dalam daftar. Jika Anda mempertimbangkan panti jompo, tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda siap untuk menyerahkan privasi dan kendali yang telah Anda miliki sepanjang hidup Anda? Karena setelah hilang, sulit untuk mendapatkannya kembali. Penyesalan keenam, menyadari bahwa lebih sulit untuk pergi daripada yang Anda pikirkan. Ketika saya pertama kali pindah ke panti jompo, saya berkata pada diri sendiri bahwa itu sementara. Saya pikir saya akan mencobanya, melihat bagaimana keadaan berjalan, dan jika saya tidak menyukainya, saya selalu bisa pergi. Tetapi yang tidak saya sadari adalah betapa sulitnya untuk keluar setelah saya masuk. Pada awalnya, itu terasa sederhana. Jika saya tidak menyukainya, saya hanya akan kembali ke rumah. Tetapi rumah tidak lagi sama. Rumah saya kosong,
dan memeliharanya dari jarak jauh menjadi sulit. Anak-anak saya sudah mulai membuat perubahan, menjual barang-barang yang mereka pikir saya tidak butuhkan, bahkan mempertimbangkan untuk menyewakan tempat itu. Ketika saya mengajukan ide untuk kembali, mereka ragu. Apakah Anda yakin Anda bisa mengurus diri sendiri? Bukankah lebih aman untuk tetap di sini? Kami hanya menginginkan yang terbaik untuk Anda. Dan kemudian ada masalah penurunan fisik. Setelah berbulan-bulan tinggal di tempat di mana saya tidak perlu memasak, membersihkan, atau bahkan berjalan jauh, saya tidak sekuat dulu. Kemandirian yang pernah saya miliki mulai menghilang, membuat ide untuk kembali ke rumah lebih sulit dari yang pernah saya bayangkan. Saya tidak sepercaya diri dengan kemampuan saya untuk hidup sendiri, dan ketakutan itu membuat saya terjebak. Saya bertemu dengan orang lain yang memiliki pengalaman yang sama. Mereka berpikir mereka akan mencoba panti jompo sebentar, hanya untuk menyadari bahwa pergi tidak sesederhana yang mereka pikirkan. Semakin lama Anda tinggal, semakin sulit untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar. Beberapa orang bahkan kehilangan opsi itu sama sekali setelah rumah mereka dijual atau tabungan mereka habis oleh biaya perawatan. Tidak ada jalan kembali. Itulah bagian yang tidak pernah dikatakan siapapun. Masuk terasa seperti keputusan yang dapat Anda urungkan, tetapi bagi kebanyakan orang, itu bukan. Panti jompo perlahan menjadi seluruh dunia Anda, dan sebelum Anda menyadarinya, kehidupan luar yang pernah Anda kenal mulai terasa seperti kenangan yang jauh. Jika Anda mempertimbangkan panti jompo, tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda siap dengan kemungkinan bahwa setelah Anda masuk, pergi mungkin tidak sesederhana yang Anda pikirkan? Karena setelah Anda menyesuaikan diri, hambatan untuk pergi, baik finansial, fisik, atau emosional, dapat lebih sulit untuk diatasi daripada yang Anda harapkan. Jika Anda masih menonton video ini dan menemukan wawasan ini berharga, silakan komentar angka 6 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan nyalakan lonceng agar Anda tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang baik untuk menginformasikan dan menginspirasi Anda. Pikiran akhir. Melihat ke belakang, saya tidak menyesali bertambahnya usia. Tetapi saya menyesali percaya bahwa panti jompo adalah satu-satunya pilihan saya. Saya masuk dengan harapan kenyamanan, keamanan, dan kualitas hidup yang lebih baik. Yang saya temukan sebaliknya adalah dunia yang perlahan mengambil kemandirian saya, privasi saya, tujuan saya, dan bahkan rasa diri saya. Apakah itu berarti semua panti jompo buruk? Tidak selalu. Beberapa orang benar-benar membutuhkan tingkat perawatan yang mereka berikan. Tetapi sebelum Anda membuat keputusan itu, pikirkan dengan hati-hati tentang apa yang Anda serahkan, karena setelah Anda pindah, hidup tidak akan pernah sama. Jika saya bisa melakukannya lagi, saya akan berjuang lebih keras untuk tetap di rumah saya sendiri, mengeksplorasi lebih banyak cara untuk mendapatkan bantuan tanpa menyerahkan kebebasan saya, dan memastikan bahwa saya benar-benar membutuhkannya sebelum membuat keputusan yang begitu permanen. Dan jika Anda menghadapi keputusan ini, saya harap Anda meluangkan waktu untuk bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar yang terbaik untuk saya, atau hanya apa yang terasa paling mudah saat ini? Karena kehidupan yang Anda miliki hari ini, rutinitas Anda, kemandirian Anda, pilihan Anda, layak untuk dipertahankan selama Anda bisa. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Kami senang mendengar dari Anda. Tinggalkan komentar di bawah ini dan bagikan satu hal yang Anda pelajari hari ini dan bagaimana Anda berencana menggunakannya dalam hidup Anda. Pikiran Anda penting bagi kami, jadi jangan ragu untuk membagikannya. Membaca komentar Anda memberi kami motivasi dan dorongan yang besar. Jika Anda menikmati video ini dan menemukannya bermanfaat, silakan like, berlangganan, dan bagikan. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang baik untuk menginformasikan dan menginspirasi Anda. Terima kasih telah menonton, dan kami berharap dapat melihat Anda di video berikutnya.